Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sebuah materi ekonomi berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Naila Zahra, berasal dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 38. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada materinya. Jadi di dalam materi ini saya membaginya menjadi 9 bagian. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi atau pengertian dari sistem informasi akuntansi. Nah, untuk membahas materi-materi selanjutnya tentunya kita kan harus mengetahui apa itu sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA itu kan terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada sistem. Sistem itu merupakan, teman-teman tahu kan, kayak suatu kumpulan dari unsur yang terorganisir, saling berinteraksi, padu, yang akan memudahkan aliran informasi. Kata yang keduanya adalah informasi. Informasi itu kan dapat berupa keterangan, pernyataan, yang berisi pesan, atau simbol, yang dapat kita lihat, baca, ataupun didengar. Dan kata yang terakhir adalah akuntansi. Secara umum kan akuntansi itu kegiatan kayak catat-mencatat, ya, yang digunakan dalam perusahaan untuk transaksi keuangan dari perusahaan tersebut. Sehingga dari arti kata per kata tersebut kita dapat menyimpulkan kalau sistem informasi akuntansi itu adalah suatu instrumen organisasional yang tergabung ke dalam bagian sistem informasi dan teknologi atau SIT, dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian bidang ekonomi keuangan suatu perusahaan. Nah, SIA ini sangat penting bagi seluruh kantor keuangan di dunia, dimana kan SIA ini berbasis kayak perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai solusi dari informasi teknologi dari perusahaan tersebut. Terus SIA ini juga sangat diperlukan oleh semua perusahaan, maupun itu di bidang manapun perusahaan itu bergerak, karena SIA mengandung suatu proses untuk melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam perusahaannya, sehingga proses tersebut dapat memajukan bisnis atau perusahaannya tersebut, sehingga SIA akan memudahkan kegiatan transaksi dari sebuah perusahaan. Nah, itu tadi pengertian dari sistem informasi akuntansi. Lanjut ke materi yang berikutnya adalah tentang fungsi dari SIA. Jadi fungsinya ini adalah untuk memproses transaksi keuangan ataupun non-keuangan yang akan berpengaruh langsung terhadap proses transaksi keuangan. Nah, dalam proses transaksi keuangan ini dapat kita kaitkan dengan misalnya kayak seseorang yang melakukan jual beli dalam satu perusahaan tersebut, atau kayak memperhitungkan laba atau rugi perusahaan. Juga bisa dengan perusahaan yang akan mengikuti arus uang. Sedangkan dalam bidang non-keuangan, hal itu seperti kegiatan catat-mencatat seperti biasa, yang meliputi sebuah data kayak bisa data kuantitatif atau kualitatif pada kebijakan, juga bisa operasi bisnis dan kebijakan dalam bentuk hasil. Tapi hal ini tanpa hubungan langsung dengan sistem registrasi keuangan. Materi selanjutnya adalah tentang tujuan dari SIA. Sesuatu itu kan nggak mungkin dibuat tanpa ada maksud kan. Jadi tentunya SIA juga punya tujuan dong. Jadi tujuan SIA yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan. Tentunya data-data tersebut harus berkaitan dengan pengeluaran keuangan atau pemasukan keuangan dalam perusahaan tersebut. Seperti kayak mendapatkan data dari dokumen sumber atau merekam transaksi dalam sebuah jurnal dan memposting data dari jurnal ke buku besar. Selain itu, SIA juga mencatat sumber daya yang berpengaruh langsung pada usaha perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua adalah memproses data untuk menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karena SIA itu dapat mengidentifikasi kayak proses atau situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Karenanya perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih alternatif tindakan jika alternatif utama itu tidak dapat dilaksanakan. Lalu tujuan yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan sistem. Jadi SIA ini dapat menunjang seluruh aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai semua tujuannya. Selain itu, SIA juga dapat kayak mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam perusahaan tersebut,
sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki terlebih dahulu. Berikutnya, materi tentang manfaat dari SIA. Di sini kita bicara tentang manfaat. Berarti sesuatu atau keuntungan yang akan kita dapatkan dari suatu hal kan? Jadi keuntungan yang akan kita dapatkan dari sistem informasi akuntansi ini adalah yang pertama, kita dapat mengumpulkan dan menyimpan data transaksi. SIA dapat mengumpulkan informasi keuangan dalam satu tempat dengan database dan menyimpannya dengan aman. Manfaat yang kedua adalah dapat memproses data menjadi informasi. Nah, data atau informasi inilah yang akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan. Manfaat yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Karena SIA itu dapat menjadi suatu pengendali dalam suatu perusahaan, sehingga aset organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Dan manfaat yang terakhir atau yang keempat adalah memproses berbagai transaksi keuangan. Pokoknya kita udah tahu ya kan ya, karena kan SIA ini selalu berkaitan dengan keuangan. Sehingga SIA dapat menyimpan semua informasi transaksi keuangan dalam perusahaan. Nah, itu tadi adalah manfaat dari sistem informasi akuntansi. Lanjut kita kepada materi Bagaimana sih cara kerja sistem informasi akuntansi itu? Jadi di sini dibagi atas 5 tahap. Tahap yang pertama adalah proses mengumpulkan data. Fungsi pengumpulan data ini terdiri atas memasukkan data transaksi melalui formulir, lalu mengesahkannya, dan serta memeriksa data untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Tapi jika data itu bersifat kuantitatif, data itu harus dihitung dahulu sebelum dicatat. Lalu jika sebuah data itu jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan terlebih dahulu. Tahap yang kedua adalah pemrosesan data. Tahap ini merupakan proses pengubahan input menjadi output. Fungsi dari pemrosesan data ini terdiri atas langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah pengklasifikasian atau menetapkan data sesuai kategori yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyalin data ke dokumen atau media lain. Tahap selanjutnya, data akan diurutkan sesuai karakteristiknya. Lalu data dikelompokkan sesuai transaksi yang sejenis. Kemudian data tersebut akan digabungkan atau dikombinasikan dua atau lebih data yang akan disebut dengan arsip. Tahap selanjutnya, data akan diperhitungkan. Lalu data akan melakukan peringkasan atau penjumlahan data yang kuantitatif. Dan tahap yang terakhir adalah membandingkan data untuk mendapatkan suatu persamaan atau perbedaan yang ada dalam data-data tersebut. Tahap yang ketiga adalah manajemen data. Manajemen data ini terbagi lagi atas 3 tahap, yakni penyimpanan, pemutakhiran, dan pemunculan kembali. Tahap yang pertama adalah tahap penyimpanan, merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut dengan arsip. Lalu tahap kedua ada tahap pemutakhiran, yang artinya data yang tersimpan dapat diperbarui dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pemunculan kembali. Artinya, data yang tersimpan dapat diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan perusahaan. Terkadang kala manajemen data dan pemrosesan data ini dipandang sebagai sesuatu yang sama karena mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen data juga dapat menunjang pencapaian efisiensi efektivitas dalam proses menghasilkan informasi perusahaan. Kita masuk kepada tahap yang keempat, yakni tahap pengendalian data. Tahap ini memiliki 2 tujuan dasar. Yang pertama, untuk menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan termasuk data. Dan yang kedua, untuk menjamin bahwa data yang diperoleh itu lengkap, akurat, dan diproses dengan benar. Lalu, inilah tahap yang terakhir atau tahap yang kelima, yakni tahap penghasil informasi. Fungsi tahap ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi, seperti penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian informasi. Nah, itu tadi 5 tahap bagaimana cara sistem informasi akuntansi itu bekerja. Lanjut kita akan membahas materi tentang tipe sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem manual. Sistem manual ini masih menekankan pemakaian pada buku atau jurnal besar yang berbasis kertas atau paper base. Selain itu, sistem ini masih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia atau labor intensif pada setiap proses yang berlangsung. Artinya bahwa pekerjaan pengolahan data menjadi informasi ini masih mengandalkan logika dan tenaga kerja manusia, sehingga
kerap memungkinkan terjadinya error yang disebabkan kurangnya ketelitian atau keterbatasan pengolahan data yang mengandalkan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, meskipun kita mencatat atau menyimpan data di komputer, tetapi cara pemrosesannya masih mengandalkan tenaga kerja manusia, maka sejatinya sistem yang berjalan masih dapat dikatakan dengan sistem manual. Tipe yang kedua adalah sistem transaksi berbasis komputer atau Computer Based Transaction System, biasa juga disebut dengan STBK. Sebenarnya perlakuan informasi pada STBK ini sama halnya dengan perlakuan pada sistem manual. Pembedaan di antara keduanya adalah pengguna dalam STBK dapat dengan mudah menyimpan data melalui layar komputer secara lebih sering sebagai dokumen sumber transaksi. Makanya pemanfaatan sistem pendukung dalam komputer ini sebenarnya penting dilakukan. Selain itu, keuntungan STBK adalah transaksi dapat diproses lebih cepat pada akun yang sesuai ketika penjurnalan. Lalu, daftar rinci transaksi dapat dicetak untuk diperiksa kapanpun. Pengendalian internal dan pemeriksaan perubahan dapat dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam penjurnalan dan ragam bentuk pelaporan dan disiapkan. Tipe yang ketiga adalah sistem database. Banyak kita melihat di perusahaan besar dan kompleks, mereka hanya sekedar menggabungkan berbagai informasi menjadi satu, tanpa melakukan integritas dan identifikasi kebutuhan data. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya keborosan akan sistem waktu dan sistem biaya. Makanya, adanya sistem database memungkinkan pengurangan inefisiensi dan pengulangan informasi dengan cara memisahkan sistem database terkait dalam mengelola data. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi kembali karena dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi yang terkait dibanding sekedar hanya mendeteksi setiap peristiwa akuntansi. Oleh karena itu, sistem database ini kerap sekali dikatakan sebagai sistem yang memisahkan data secara terorganisir. Kita akan masuk kepada materi karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah relevan atau relevance. Jadi, yang dimaksud dengan relevan di sini adalah informasi ini harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Informasi akuntansi ini akan menjadi relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat dong tentang peristiwa di masa lalu yang dapat membantu peristiwa di masa depan. Karakteristik yang kedua adalah keandalan atau reliability. Hal ini juga dikenal sebagai bahwa sistem informasi akuntansi itu dapat diuji. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan. Faktor ini juga dapat membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi 3 unsur, yakni lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik yang ketiga adalah dapat diperbandingkan atau comparability. Setiap informasi akuntansi, terutama laporan keuangan, harus bisa dong dibandingkan dengan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dibandingkan, atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dan sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Karakteristik yang terakhir adalah dapat dipahami atau understandability. Artinya sejauh mana informasi itu dapat kita mengerti. Gimana nih perasaan kamu kalau misalnya mendapat satu informasi tapi nggak bisa dimengerti gitu? Pasti kalian kayak gemes dan merasa kayak informasi itu sia-sia kan? Nah, begitu juga di informasi akuntansi ini. Dan jika informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya bisa dimengerti oleh pengguna informasi akuntansi itu sendiri. Kecuali bagi perusahaan yang kinerja buruk, tentu mereka akan menggunakan banyak istilah dan kalimat yang sulit dimengerti, sehingga menyamarkan kinerjanya yang buruk. Kita akan masuk kepada materi unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Manusia menjadi unsur paling penting di sini, karena manusialah yang menjalankan dan mengendalikan sistem komputer dalam akuntansi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Unsur yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Tentunya kita tahu kalau manusia itu pasti menjadi unsur paling penting dalam hal ini, karena manusialah yang menjalankan dan mengendalikan sistem komputer tersebut. Dalam pelaksanaannya juga, manusia juga berperan sebagai pemutus
keputusan bisnis baik di masa ini maupun di masa yang akan datang melalui data yang tersaji dalam sistem informasi akuntansi. Lalu unsur yang kedua adalah data. Data merupakan dasar dari konsep pengendalian untuk mencapai keakuratan dengan melakukan pengecekan terhadap informasi yang disajikan. Yang ketiga adalah tools atau hardware atau peralatan. Berarti kan semua peralatan yang kita gunakan dalam menjalankan sistem informasi akuntansi ini. Kayak laptop atau komputer atau tools lain yang bermanfaat untuk mentransfer data akuntansi. Unsur selanjutnya adalah formulir. Formulir merupakan unsur paling penting juga dalam sistem informasi akuntansi ini, karena perannya sebagai dokumen dasar untuk mencatat berbagai transaksi akuntansi. Formulir juga digunakan untuk bukti tertulis atas transaksi yang sudah berjalan, baik transaksi internal maupun yang eksternal. Juga, formulir juga bermanfaat sebagai recorder data transaksi perusahaan. Unsur selanjutnya adalah buku dan catatan. Buku ini dipakai untuk mencatat semua transaksi yang sudah diinput dalam formulir tadi. Buku yang dimaksud meliputi jurnal atau buku besar. Jurnal juga merupakan catatan awal dalam akuntansi sebelum dipindahkan ke buku besar. Unsur selanjutnya adalah informasi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam menyajikan informasi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, baik di masa ini maupun di masa mendatang. Nah, hal ini dapat dilihat dalam tampilan dashboard atau dalam dicetak melalui dokumen kertas. Kemudian unsur yang terakhir adalah laporan dan pernyataan. Laporan merupakan hasil dari suatu sistem dan digunakan sebagai tanggung jawab dari sebuah kegiatan atau transaksi keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan neraca, laba rugi, laporan arus kas, perubahan modal, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan tersebut. Kita akan masuk kepada materi terakhir, yakni penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah penggunaan internal. Penggunaan internal dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan, seperti manajer. Manajer itu manajer apa? Kayak manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, maupun pejabat perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena para manajer itulah kan yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalannya suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada penggunaan eksternal, berarti digunakan oleh pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti investor, kreditor, badan perpajakan, pelanggan, serikat pekerja, dan perencanaan ekonomi. Contohnya nih kayak investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi itu untuk memutuskan dia itu mau membeli, menjual, atau menahan sahamnya. Kalau untuk kreditor, itu tuh untuk mengetahui risiko atas pemberian kreditnya. Nah, sedangkan badan perpajakan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui nilai dasar pengenaan pajaknya, dan lain sebagainya. Nah, oke, kita udah siapkan kupas tuntas tentang materi sistem informasi akuntansi. Saya harap teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang saya berikan, tetapi jika teman-teman masih ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa komen ya. Sekian penjelasan materi ekonomi dari saya, maaf jika banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.